Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meta Ramadhani Pamungkas, NIM 230102000018, kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi, kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah hingga paling abstrak atau di bagian paling atas. Pemikiran Edgar Dale tentang kerucut pengalaman ini merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atas dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan audiovisual. Dari gambar tersebut dapat dilihat tantangan tingkat pengalaman yang bersifat langsung hingga pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi yang merentang dari yang bersifat konkret ke abstrak dan tentunya memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Kerucut pengalaman Edgar Dale terdiri atas pengalaman langsung, benda tiruan atau pengamatan, dramatisasi, demonstrasi, karya wisata, televisi, gambar hidup atau pameran, gambar diam atau rekaman radio, lambang visual, serta lambang kata. Yang pertama, pengalaman langsung. Pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya. Pembelajaran secara aktif bekerja untuk memecahkan masalah. Contoh dari pengalaman langsung adalah dalam pembelajaran PKWU, seorang guru mengadakan praktik secara langsung untuk memasak atau membuat donat. Setelah itu, siswa diminta untuk menjual donat tersebut. Yang kedua adalah benda tiruan atau pengamatan. Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. Contoh dari pengamatan adalah dalam sebuah kelas yang sedang belajar biologi, setiap siswa diberikan tugas untuk mengamati pertumbuhan kecambah selama 1 minggu, dan setelah itu mereka harus mendiskusikan dan menjelaskan tentang pertumbuhan kecambah tersebut. Yang ketiga, dramatisasi. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok, sehingga antar pembelajar dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah. Contoh dari dramatisasi adalah untuk mempermudah memahami materi, seorang guru secara membagi anggota kelas menjadi 11 kelompok untuk berdiskusi tentang materi yang telah disiapkan. Yang keempat, karya wisata. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan mengajak pembelajar melihat objek yang nyata di luar dengan maksud memperkaya dan memperluas pengalaman siswa. Contoh dari karya wisata adalah saat mempelajari tentang manusia praksara, seorang guru sejarah mengajak siswa-siswanya untuk datang ke museum manusia purba yang ada di Sangiran. Selain untuk menambah pengetahuan tentang manusia purba, hal tersebut juga dapat menjadi sarana para siswa untuk berwisata. Yang kelima, demonstrasi. Pengalaman ini dapat diperoleh melalui percontohan atau pertunjukan mengenai suatu hal atau suatu proses. Contoh dari demonstrasi adalah saat ada acara class meeting, sebagian siswa memberikan pertunjukan tentang wayang kulit, cerita legenda, dan masih banyak lagi. Yang keenam, televisi. Pengalaman ini diperoleh dari pemutaran video, baik itu berasal dari televisi maupun dari media lainnya. Contohnya, untuk membuat siswa lebih paham, seorang guru memberikan atau memutarkan sebuah film sejarah tentang G30 SPKI. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat mengetahui sejarah G30 SPKI dengan sungguh-sungguh.
Yang ketujuh, gambar hidup pameran. Pengalaman ini didapat melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa ataupun yang lainnya. Contoh dari gambar hidup pameran adalah seorang dosen di jurusan Sastra Indonesia meminta untuk setiap mahasiswanya pergi ke sebuah pameran buku agar mereka dapat mengetahui cara menulis buku yang baik dan juga dapat menambah pengalaman. Yang kedelapan, gambar diam atau rekaman radio. Penggunaan media rekaman dalam pengajaran dibatasi hanya oleh imajinasi guru dan siswa. Media rekaman dapat digunakan dalam semua fase pengajaran, mulai dari pengantar atau pembukaan, ketika memperkenalkan topik bahasan, sampai pada evaluasi hasil belajar siswa. Contoh dari gambar diam atau rekaman radio adalah saat ini setiap sekolah menerapkan sekolah daring atau online. Seorang guru memberikan materi yang dijelaskan lewat video YouTube yang ia rekam. Dengan begitu, siswa dapat dengan mudah mengakses video penjelasan dan dapat memutar kembali video jika belum paham. Yang kesembilan, lambang visual. Media visual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya dengan jelas sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Contoh dari lambang visual adalah saat sedang mempelajari tentang dunia, seorang guru meminta setiap siswa untuk membuka peta dunia agar dapat dengan mudah melihat bagian-bagian dari bumi. Yang terakhir adalah lambang kata. Pengalaman ini diperoleh dari buku atau bahan bacaan. Pada tingkat ini, kata-kata merupakan alat informasi yang utama. Contoh dari lambang kata adalah seorang guru menjelaskan materi yang ada di dalam buku kepada muridnya atau peserta didik depan kelas. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pengalaman memiliki sisi positif dan sisi negatif. Ditinjau dari penjelasan di atas, kerucut pengalaman tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu aktif dan pasif. Selain itu, dengan adanya kerucut pengalaman dari Edgar Dale dapat mempermudah seorang guru untuk memilih metode yang baik, benar, dan disukai oleh peserta didiknya dalam mengajar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.